Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan merenungkan tokoh tentang Abimelek dari Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Abimelek adalah anak dari Gideon, seorang hakim di Israel yang begitu setia kepada Tuhan dari pasangan gundiknya yang tinggal di Sichem. Mungkin Abimelek melihat sendiri bagaimana pengaruh ayahnya di kalangan masyarakat saat menjadi seorang hakim yang juga menjadi seorang pemimpin di waktu itu. Betapa orang Israel menghormati dia dan betapa orang Israel menginginkan dia menjadi seorang raja. Namun Gideon menolak karena Gideon menyadari yang harus memerintah orang Israel adalah Allah sendiri. Betapa Gideon dihargai dan dihormati di waktu itu. Orang-orang pun seakan tunduk dengan perkataan Gideon. Sadar akan seorang pemimpin yang begitu besar kuasanya, Abimelek sebagai anak dari Gideon mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Dia berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Namun tampaknya Abimelek tidak mengerti arti seorang pemimpin di kalangan orang Israel. Tidak seperti ayahnya Gideon yang setia kepada Tuhan, yang mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Gideon hanya terfokus tentang dirinya. Dia ingin berkuasa, dia ingin dihormati. Bagaimana dia berusaha untuk mewujudkan keinginannya itu meskipun dengan cara yang salah. Dia mewujudkan ambisinya tersebut. Abimelek tentu menyadari sebagai anak dari seorang gundik, tentu pengaruhnya lebih kecil dibandingkan anak dari istri sang Gideon. Karena itu, dia tidak kehabisan cara untuk menjadi seorang pemimpin. Dia mulai memanfaatkan orang-orang Sichem yang secara garis keturunan sama seperti garis keturunan ibunya. Dia mulai menghasut orang-orang Sichem untuk mendukung dia. Dan orang-orang Sichem yang melihat secara tali persaudaraan mereka lebih erat, akhirnya mendukung Abimelek. Kemudian Abimelek pun melupakan Tuhan dengan mengambil uang Baal Berit, mengupah para orang-orang untuk pada akhirnya membunuh ke-70 orang anak Gideon untuk melancarkan keinginannya menjadi seorang pemimpin di waktu itu. Ambisi yang besar menutup mata Gideon. Hal yang salah pun tidak dipandang lagi sebagai kesalahan. Namun setelah 3 tahun Abimelek berkuasa, orang-orang Sichem mulai beralih setia. Lagi-lagi Abimelek tidak melihat tali persaudaraan sebagai hal yang penting. Dia menumpas orang-orang Sichem, mengabaikan tali persaudaraan dari sisi ibunya. Kemudian untuk memperkuat kuasanya, dia pergi ke Tebes untuk menyerang orang di sana. Dia menyerang sampai ke menara di tengah kota. Namun usahanya, ambisinya untuk terus berkuasa harus terhenti oleh seorang wanita yang menimpakan batu kilangan di kepalanya. Ambisi yang bergelora itu harus padam. Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki ambisi atau kita mempunyai keinginan yang ingin kita capai. Anak-anak kalau ditanya ingin jadi apa? Ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi pilot. Pemuda-pemudi juga pasti mempunyai keinginan untuk sukses, keinginan untuk hidup lebih baik. Itu sebagai penyemangat hidup, itu bukanlah hal yang salah. Tetapi jangan sampai keinginan ambisi kita menutup mata kita, membuat kita menghalalkan segala cara. Termasuk hal buruk pun kita lakukan demi mencapai keinginan kita. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 16 berkata, "Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap,
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bapak Ibu, dari Yakobus kita bisa belajar bahwa keinginan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Bukan salah memilih keinginan, tetapi keinginan, niat-niat kita yang ingin kita capai ke depan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita gumulkan, kita biarkan Tuhan yang menghendakinya sehingga semuanya terjadi. Namun kita juga menyadari, ada kalanya keinginan kita tidak bisa kita dapatkan. Ada kalanya Tuhan sengaja tidak mengabulkan keinginan kita, karena kita juga harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Keinginan kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan, kita gumulkan di hadapan Tuhan, sambil kita terus melakukan hal yang baik untuk mencapai keinginan kita. Namun kita juga harus ingat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih baik untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah